Alhamdulillahilladzi hadana Islam wa akhtana khairul anam Muhammadin alaihi salatu wassalam amma ba'd. Macam hafizakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan di pagi ini kembali kita bisa hadir di masjid yang indah ini di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang pada kesempatan pagi ini insyaallah kita akan melanjutkan bahasan tafsir Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Kalau sebelumnya ayat 213, insya Allah pada pagi ini ayat ke 214. Yang punya mushaf bisa buka mushafnya. Kalau ada Quran terjemah tentu lebih memudahkan untuk membahas tafsir kita ini. Kalau yang tidak membawa mushaf dan tidak ada aplikasi di handphonenya, bisa melihat layar yang ada di hadapan kita semuanya. Mudah-mudahan bisa terlihat oleh semua. Dan tentu seperti biasanya sarankan untuk mengisi soft yang terdepan terlebih dahulu. Ya, kira-kira sama seperti sholat atim mushafal awal fal awal. Ya, sempurnakan soft yang depan, baru kemudian yang belakangnya, baru yang belakangnya. Jadi yang soft kedua bisa agak maju sedikit, dan biar nanti yang soft di belakangnya juga begitu. Ya, kita bisa lihat sama-sama ayatnya. Insya Allah kita akan ngaji bersama. Dan ini ayat ini seperti beberapa ayat yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Prinsipnya ayat ini bersifat umum. Kasusnya bisa jadi khusus, tapi maknanya dan penempatan ayat ini sifatnya umum, jadi tidak khusus untuk pada kejadian tertentu. Sehingga ayat ini juga nanti berhubungan atau bisa dikaitkan dengan apa yang sedang terjadi sehari-hari ini. Sejak 7 Oktober yang lalu yang terjadi di bumi Palestina. Bisa sangat berhubungan karena ini berkaitan dengan ibtila, berkaitan dengan ujian yang menimpa kaum muslimin. Ya, kita lihat sama-sama ayatnya. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibtum, apakah kalian mengira? Apakah kamu sekalian mengira? Jadi bukan satu orang, tapi bentuknya jamak. Antadkhulul jannah, kalian akan masuk ke dalam surga. Walamma, padahal belum, ya'tikum, datang kepada kalian, masalul ladina min qablikum, cobaan seperti yang telah menimpa orang-orang terdahulu sebelum kalian. Apa bentuknya? Di antaranya adalah masad humul ba'sa. Masadhum, menimpa mereka, al-ba'sa, kesempitan, wal-dharra, dan kesengsaraan. Bisa juga ba'sa itu artinya malapetaka, musibah-musibah, wal-dharra, dan kesengsaraan, wazulzilu, dan mereka digoncang dengan berbagai macam ujian dan cobaan, hatta, sehingga yaqular rasulu walladzina amanu ma'ahu, sehingga Rasul dan orang-orang yang bersamanya mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah akan datang. Maka Allah jawab, ala, ketahuilah, inna, sesungguhnya, nasrullahi, pertolongan Allah itu, qaribun, sangat dekat. Nah, ini ayat yang insya Allah akan kita bahas bersama. Kalau pada pertemuan sebelumnya ayat 213, waktu itu kita merencanakan kita bahas 2 ayat, tapi ternyata
panjang, jadi akhirnya kita bagi menjadi 2 pertemuan. Sekarang kita lihat sama-sama kembali ke awal ayat ke-214. Ayat ini berkaitan dengan hiburan yang Allah berikan, Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang bersama. Hiburan itu berupa apa? Hiburannya berupa kisah untuk menunjukkan bahwa kalau kalian mengalami kesulitan, umat-umat sebelum kalian juga mengalami hal yang sama. Kalian bukan orang pertama yang mengalami kesulitan, kesengsaraan, mendapatkan ujian, cobaan, dan bentuknya sampai hal-hal yang menakutkan. Hal yang menakutkan itu bisa datang dari depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri. Semua yang menakutkan. Seperti yang terjadi pada perang Ahzab. Nah, kemudian Allah ingatkan bahwa di balik kesulitan yang kalian hadapi, nanti akan ada kemudahan, dan di balik kesulitan yang kalian hadapi akan ada kemenangan datang dari Allah SWT. Pertolongan Allah akan datang. Nah, sekarang kita lihat sama-sama. Dimulai dari ayat pertama. Am hasibtum. Apakah kalian mengira? Ini maknanya bisa yang pertama seperti itu, dan makna yang kedua am hasibtum bisa maknanya adalah justru kalian benar-benar mengira. Jadi artinya bisa bentuknya pertanyaan bahwa memang betul-betul bertanya, apakah kalian mengira? Atau yang kedua, untuk menunjukkan bahwa kalian memang betul-betul mengira seperti itu. Jadi dan kemudian ada yang beranggapan bahwa masuk surga itu inginnya mendapatkan kemudahan-kemudahan. Padahal sudah menjadi kaidah, rumus bahwa surga itu sesuatu yang sangat mahal, sesuatu yang sangat mulia, dan sesuatu yang sangat tinggi. Maka kalau untuk mendapatkannya wajar kalau perlu perjuangan yang berat. Sama seperti gini, sekarang kalau kita di bawah sini mau naik ke atas, kan ada perjuangan. Harus naik tangga. Bayangkan kalau lantainya bukan cuma 2. Seandainya misalnya masjid ini 5 lantai, kemudian pengajian di lantai 5. Kan sudah kebayang, naik tangganya capek. Nah, itu yang dinamakan sesuatu yang tinggi. Nah, surga itu identik dengan sesuatu yang tinggi. Sebaliknya, neraka itu identik dengan sesuatu yang rendah. Dalam bahasa Arab, surga yang tinggi bertingkat-tingkat itu namanya darajat. Bahasa Indonesia jadi derajat. Jadi derajat itu dari bahasa darajat itu artinya bertingkat-tingkat. Tapi tingkatnya kalau dalam bahasa Arab darajat itu tingkat ke atas. Maka ada istilah darajah ula, derajat 1. Ada darajah tsaniyah, derajat yang kedua. Ada darajah tsalitsah, derajat yang ketiga. Maksudnya tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, dan begitu seterusnya. Itu surga. Sebaliknya, kalau neraka itu tingkat nanti ke bawah, namanya darokat. Pakai kaf. Kalau dalam bahasa Arab itu yang surga itu pakai jim, darojat. Kalau bahasanya untuk neraka, darokat, dal, ro, kaf, alif, ta. Apa maknanya? Bertingkat-tingkat, tapi tingkatnya ke bawah. Kalau bahasa Indonesia apa namanya? Kan kalau kita menyebutkan, oh gedung ini tingkat 5, maksudnya ke atas gitu. Kalau tingkat ke bawah apa namanya? Iya, ground. Nah, tapi kalau satu ya, kalau misalnya 5 tingkat ke bawah gitu, apa isinya? Tingkat juga ya? Tapi tingkat ke bawah gitu ya?
Apa? Minus satu gitu. Tapi istilahnya apa? Misalnya kita mengatakan kalau gedung ini 5 tingkat, nah itu kan ke atas. Kalau ke bawah 5 tingkat ke bawah gitu ya. Ya gitu aja lah biar. Ya ini mungkin karena keterbatasan bahasa Indonesia kita ya. Jadi 5 tingkat ke bawah, 7 tingkat ke bawah. Nah itu neraka begitu. Jadi kalau kita menyebutkan neraka, neraka itu ada neraka yang tingkatnya 1 ke bawah, ada yang tingkatnya 2 ke bawah lagi, tingkatnya 3 ke bawah lagi, tingkatnya ke bawah lagi sampai asfala safilin. Kemudian ada istilah kil asfal. Nah itu coba lihat. Ada yang digunakan darki. Dark itu jamaknya darokat. Ad-darku itu artinya tingkat tapi ke bawah. Maka ki al asfal. Asfal itu yang paling bawah. Lalu jadi bahasa Indonesia aspal. Aspal yang digunakan untuk jalan. Karena memang di bawah. Nggak ada ceritanya aspal itu di atas gitu ya. Tapi nggak tahu sekarang ya. Saya nggak tahu ada yang bikin rumah pakai aspal mungkin ya. Tapi yang jelas asalnya di bawah itu aspal. Nah itu yang dinamakan dengan darokat. Jadi darokat itu tingkat tapi ke bawah. Jadi maksudnya ke bawah itu semakin ke bawah semakin buruk. Ke bawahnya lagi buruk lagi dan begitu seterusnya. Sebaliknya surga itu darajat bertingkat-tingkat dan tingkatnya ke atas. Semakin ke atas semakin baik. Semakin ke atas lagi semakin sempurna, semakin indah, semakin nikmat. Makanya surga yang paling tinggi itu surga Firdaus al-A'la. A'la lawannya asfal. A'la itu yang paling tinggi. Asfal yang paling bawah. Surga Firdaus itu artinya surga yang paling tinggi. Yang A'la yang paling tinggi. Sudah ada tidak ada lagi yang di atasnya. Nah, itu yang dinamakan tingkat-tingkat tadi ke atas dengan tingkat ke bawah. Nah, tingkat yang paling rendah dari surga pun didapatkan dengan perjuangan. Dan itu lumrah untuk semua yang namanya sesuatu yang tinggi. Sekarang kalau kita mau naik ke atas, kita perlu perjuangan. Yang cuma lantai 1 pun perlu perjuangan untuk naik ke atas. Apalagi kalau 2, 3, maka perjuangannya lebih berat. Nah, kemudian Nabi SAW membahasakannya ala innasil atallahi ghaliyah. Bahwa surga itu adalah sil'ah. Sil'ah itu beliau membahasakannya seperti barang dagangan. Barang dagangan, benda itu ada yang nilainya mahal yang luar biasa. Nah, untuk mendapatkan sesuatu yang mahal, maka biaya yang dikeluarkan jadi lebih besar. Bisa jadi bukan cuma biaya membeli barang yang mahal, tapi juga untuk mendapatkannya menjadi lebih berat karena tempatnya di tempat yang sangat jauh. Bukan di sini. Misalnya gini, kita cari minyak wangi. Kan sekitar kampus UGM ini juga ada toko parfum kan? Parfum refill itu. Atau toko parfum yang berkelas. Ada. Tapi kemudian kalau kita mau cari yang lebih tinggi lagi, kualitasnya lebih bagus lagi, mungkin nggak ada di sini. Carinya di tempat-tempat tertentu di Indonesia mungkin terbatas, hanya cuma di beberapa tempat. Nah, kemudian nanti ada yang lebih tinggi lagi. Oh, ternyata yang lebih tinggi lagi, kita perlu ke negara yang memproduksi parfum dengan kualitas terbaik. Di mana itu? Nah, ya, Perancis. Dari mana mereka belajar itu? Dari umat Islam. Karena asalnya mereka tidak kenal parfum. Umat Islam yang mengenalkan parfum ke negeri mereka, apalagi mereka dulu dikenal sebagian mereka jarang mandi. Kemudian ada sekian banyak lah pertimbangan kenapa ya,
perilaku itu muncul. Tapi kemudian Islam hadir, datang, dan salah satu yang Islam bawa adalah parfum. Karena itu aslinya muncul dari negeri-negerinya kaum muslim. Islam masuk ke sana bukan cuma agama yang datang, tapi budayanya, bahasanya, termasuk parfumnya. Jadi parfumnya sampai ke negeri-negeri tadi. Nah, kalau kita cari parfum di sana, perjalanan ke sananya pun sudah membutuhkan biaya. Kemudian parfumnya juga harganya mahal. Nah, itulah kira-kira untuk menggambarkan yang namanya surga. Sil'atallahi. Nah, surga itu ibaratnya barang dagangan, tapi mahalnya luar biasa. Sangat mahal. Dan itu wajar. Karena apa? Karena fasilitasnya juga sangat luar biasa. Sekarang kalau kita misalnya, kita ingin mendapatkan tempat tidur paling nyaman, paling bagus, paling indah, paling mewah, dan paling yang lain. Kan nggak mungkin harganya murah kan? Berapa? Oh itu bisa ada yang kira-kira 70.000 per malam, kan nggak mungkin. Ya, 70.000 per malam nggak mungkin dapat tempat yang paling bagus seperti itu. Ya pasti harganya sangat mahal. Lalu kemudian ada kelas-kelas, ada hotel bintang 3, ada yang naik lagi bintang 4, naik lagi bintang 5, kemudian sudah ada yang bintang 7. Ya, tapi bukan puyer bintang 7 itu bukan ya. Ini betul-betul asli hotel bintang 7. Kan ada. Sudah ada hotel bintang 7. Nah, untuk mendapatkan fasilitas hotel bintang 7 pasti biayanya tidak murah seperti kalau kita mendapatkan losmen atau penginapan ala kadarnya. Nah, sementara surga itu jauh lebih indah, lebih bagus, lebih nikmat, lebih mewah, dan lebih-lebih yang lain daripada hotel bintang 7. Maka wajar kalau harganya sangat mahal. Ada yang harganya sangat mahal karena apa? Ya wajar. Ini benda berharga dan sangat mahal. Nilainya sangat mahal. Dan surga itu sampai Nabi SAW membahasakan dengan 3 ungkapan dalam sebuah hadis yang sahih. Dan itu hadis qudsi. Rasulullah SAW meriwayatkan dari Allah SWT. Allah SWT berfirman, "A'dadtu li ibadiyas sholihin." Aku sediakan untuk hamba-hambaku yang soleh. Yang pertama, mala ainun ro'at, tidak pernah dilihat oleh mata. Artinya mata kita belum pernah lihat itu. Misalnya gini, sekarang di depan saya ada gelas. Saya sudah pernah melihat gelas ini. Ternyata ada gelas yang lebih bagus lagi. Tapi hanya coba modifikasi dari yang sudah ada. Enggak terlalu banyak perubahannya. Dan lebih hebat lagi kalau gelasnya lebih bagus lagi dengan bahan yang betul-betul berbeda dengan yang sebelumnya dan betul-betul sangat berbeda dari berbagai sisi. Kualitasnya lebih bagus. Nah, ini pernah kita lihat. Ada yang pernah kita lihat dan kita pernah melihat yang seperti itu, kemudian melihat yang baru yang mirip atau di atasnya dengan kualitas lebih. Ini yang dinamakan pernah kita lihat. Sementara surga itu salah satu kata kunci pertamanya adalah mala ainun ra'at, tidak pernah dilihat oleh mata. Kemudian yang kedua wala udhun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga. Dan yang ketiga wala khatara ala qalbi basyarin, dan tidak pernah terbersit dalam pikiran manusia. Tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbersit dalam pikiran. Kalau kita bicara tentang ekspektasi, kemudian bicara tentang kepuasan, biasanya kepuasan itu akan berada pada puncaknya kalau kita tidak membayangkan akan berada pada tingkat seperti itu. Misalnya gini, kalau kita tiap hari pagi hadir di masjid ini, kemudian sudah
pernah hadir sebelumnya dan sudah tahu nanti ada snack. Dan sudah tahu pekan lalu snacknya seperti apa, 2 pekan lalu juga snacknya seperti apa. Jadi kita sudah bisa bayangkan snacknya, kira-kira ukurannya, jumlahnya, bentuknya ya kira-kira seperti itu. Pekan berikutnya bisa ganti, pekan sebelumnya bisa ganti, itu nggak jauh-jauh dari itu. Nah kemudian kita sudah bayangkan bahwa nanti setelah kajian pagi ada snack yang bisa dikonsumsi, ada air minum yang bisa dinikmati. Maka setelah selesai kemudian dapat air minum, dapat snack, kita merasa itu wajar dan biasa-biasa saja. Karena apa? Karena memang sejak sebelum kajian sudah tahu akan ada snack. Akan berbeda ketika kita tidak mendapatkan informasi bahwa di kajian Ahad pagi ini ada snacknya. Jadi sejak awal kita sudah nggak bayangkan akan ada snack, akan ada air minum. Jadi bisa jadi ada yang belum sempat sarapan, bahkan belum sempat minum. Sebetulnya haus juga. Jadi kalau mau cari di sini nggak ada warung terdekat. Alhamdulillah setelah kajian ada snack. Nah, karena itu di atas harapan kita, maka kita mendapat kepuasan berbeda. Apalagi ketika yang sodorkan snacknya istimewa, kita akan merasakan sesuatu yang sangat luar biasa. Nah ini namanya ekspektasi. Karena apa? Kita nggak membayangkan itu. Apalagi tiba-tiba begini diumumkan untuk khusus kajian Ahad pagi ini, yang datang paling awal dapat hadiah umroh. Wah itu langsung semuanya yang mendengar itu kan, ya yang datang terlambat getun, kecewa ya misalnya kok gak datang awal. Ini qadarullah wa masyafa'al. Tapi yang datang awal senangnya luar biasa karena ternyata ini di luar dugaan. Karena nggak pernah itu ada pengumuman, ada hadiah berupa ini dan. Nah, hal seperti itu itulah kira-kira gambaran surga. Wala khatara ala qalbi basyarin, orang tidak pernah membayangkan sebelumnya akan seperti itu. Bisa ada kesamaan nama tapi berbeda hakikatnya. Seperti misalnya kalau kita menyebut di surga ada taman, di dunia juga ada taman. Di surga ada air, di dunia juga ada air. Di surga ada susu, ada madu. Di dunia juga ada susu dan madu. Tapi berbeda pada apa? Pada kualitasnya. Kita pernah mengkonsumsi madu, bahkan mungkin sebagian kita ada yang rutin, tapi sebagian memilih madunya yang terjangkau oleh kantong. Sehingga kalau membeli madu, ini madu Yaman harganya sekian, aduh. Sebetulnya kepingin, tapi anggarannya nggak cukup kalau pakai madu yang seperti itu. Dulu kami ketika tahun 95. Jadi tahun 95 ada jamaah haji dari Yaman bawa madu. Dan dia peternaknya langsung. Ketika nawarkan, dan kebetulan kenalan salah seorang ustadz yang mendampingi, terus disodorkan madunya itu setengah kilonya, ya, harganya sekitar kalau tidak salah rupiah kan itu 5 juta. Padahal itu sebelum, kalau 95 kan sebelum pandemi kan, sebelum krisis moneter kan 98. Jadi kita merasa semua halnya luar biasa. Terus cuma setengah kilo tadi. Ya, yang beli itu begitu makan 1 sendok betul-betul berusaha untuk dinikmati, dan ya, kadang-kadang sambil ngobrol tuh bilang gitu ya, sambil ingat 5 jutanya itu jadi beratnya. Ya rasa berat karena semua halnya luar biasa. Padahal katanya itu ada yang kualitasnya di atasnya itu. Tapi ini hanya sekedar untuk memberikan gambaran bahwa ada yang berada pada tingkat yang paling tinggi. Nah, itulah yang dinamakan dengan surga. Kemudian di sini digunakan istilah bahasnya masuk ke dalam surga.
masuk ke dalam surga, yang nanti kemudian kalau sudah masuk ke dalam surga, surganya sendiri bertingkat-tingkat. Masuk dulu, baru nanti dalam surga bertingkat-tingkat sampai tingkat yang paling tinggi. Dalam beberapa hadis digambarkan surga itu bertingkat-tingkat dan ada surga yang paling rendah dan akan ada orang yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir masuk ke dalam surga. Sementara dia jadi orang, berarti kalau orang terakhir masuk surga, kenikmatan yang didapatkan berada pada level yang paling rendah. Ada orang-orang yang surganya berada di atasnya. Nah, dengan yang paling rendah sekalipun, yang bersangkutan mendapatkan kenikmatan yang itu tidak setara dengan orang yang paling kaya, yang paling bisa menikmati semua kenikmatan dunia. Maka hadis yang paling bisa menggambarkan itu diantaranya adalah ketika Rasul SAW menjelaskan ada orang yang selama di dunia hidupnya penuh dengan kenikmatan, dicelupkan ke dalam neraka, lalu dikeluarkan, kemudian ditanya, apakah kamu pernah merasakan kenikmatan? Dia jawabnya, demi Allah tidak. Jadi hidup selama 60 tahun itu enak terus, nikmat, banyak kemudahan, itu rasanya gak ada apa-apanya dengan dimasukkan ke dalam neraka yang cuma sesaat. Lalu sebaliknya, ada orang yang selama di dunia hidupnya banyak dengan kesulitan, kesengsaraan, kemiskinan, dan kesulitan-kesulitan yang lain. Begitu dimasukkan ke dalam surga dan hanya cuma sebentar, lalu dikeluarkan, ditanya, apakah kamu pernah merasakan kesengsaraan, kesulitan? Jawabnya, demi Allah tidak. Semua itu hilang, semua itu lupa begitu masuk ke dalam surga. Itu sebabnya surga itu layak diperjuangkan dengan semua yang kita miliki. Nah, selanjutnya, walamma ya'tikum. Apakah kalian mengira kalian akan masuk ke dalam surga padahal belum datang kepada kalian? Walamma, dan belum, ya'tikum, datang kepada kalian. Masalul ladzina khalau min qablikum, seperti yang telah menimpa orang-orang sebelum kalian. Maksudnya ujian, cobaan yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Jadi jangan kira bahwa orang masuk surga itu hidup hura-hura, kemudian pokoknya nanti ujungnya masuk surga. Ya, jangan dikira bahwa masuk surga itu bisa begitu. Hidupnya enak, kemudian hidupnya penuh dengan kenikmatan, lalu masih mudanya dulu hura-hura, kemudian ditutup dengan masuk surga. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa hidup ini penuh dengan ujian. Nah, ini pelajaran penting dan inti bahasan ayat ini adalah bahwa kehidupan dunia itu tidak sepi dari yang namanya ujian, tidak sepi dari yang namanya cobaan. Bahkan nanti akan dikenal ada dua jenis orang, namanya ahlul afiyah dan ahlul musibah. Ahlul afiyah itu artinya orang yang selama hidupnya di dunia tidak banyak mendapatkan cobaan-cobaan. Kalaupun sakit, sakitnya sakit-sakit yang ringan. Flu, bilang demam, ya sesekali lah sakit kepala, atau gatal-gatal yang ringan-ringan. Atau ya pokoknya kalau sakit, sakit yang ringan. Kemudian kalau ujian kehidupan yang lain, nggak dapat ujian yang berat. Ya sesekali ketemu orang yang nggak senyum, ya cuma begitu aja, nggak menyenangkan. Terus ketika kita sudah menunaikan kewajiban kita, orang tidak mengapresiasi, cuma gitu-gitu aja yang ringan-ringan. Sebaliknya akan ada jenis yang kedua, orang yang hidupnya mengalami ujian, cobaan yang tidak sedikit dan berat-berat. Sakit nggak tanggung-tanggung, sakitnya sakit yang berat, sehingga biaya berobatnya sangat tinggi. Kemudian ujian dari sisi ekonomi misalnya,
Ya untuk hidup sehari-hari susahnya luar biasa, ditambah lagi dengan beban ini dan itu, kemudian harus nyaur hutang. Pemasukan nggak sepadan dengan pengeluaran, yang itu pengeluarannya pun pengeluaran hanya untuk yang pokok-pokok saja. Jadi nggak bisa membayangkan ada orang apa orang bisa menikmati makan yang enak, sekali makan dengan sekian ratus ribu rupiah, itu nggak ada di kepalanya. Ya untuk makan sehari-hari aja susahnya luar biasa. Makan besok gimana ya, cari lagi, kerja lagi. Maka kemudian ada istilahnya pekerja harian yang memang kerjanya hari ini untuk makan. Kalau nggak kerja bisa nggak makan. Nah, dua jenis orang ini sebenarnya diberikan ujian, tapi ujiannya bentuknya beda. Untuk yang pertama, ujiannya bisa jadi dengan kesenangan, kemudahan, kelapangan rezeki, ujiannya di situ. Sementara yang kedua dengan sakit yang berat, kemudian ada orang-orang yang mendoliminya dan semua kesulitan yang tidak menyenangkan. Meskipun secara garis besar semua orang pasti mendapatkan dua-duanya. Cuma yang satu lebih dominan dari yang lain. Nah, dua-duanya ini adalah bagian dari ujian. Allah SWT berfirman, wa balawnahum bil hasanati was sayyi'at. Dan kami Allah SWT memberikan ujian manusia dengan hasanat dan sayyi'at. Ada ujian dengan sesuatu yang kelihatannya indah, menyenangkan, tapi itu juga ujian. Bukankah makanan yang kita konsumsi juga jadi bagian dari ujian? Apakah kalau kita makan, makannya dengan cara yang benar, dari sumber yang benar, sumber yang halal? Ketika makan didapatkan dari sumber yang halal, proses berikutnya, pada saat kita mengkonsumsi makanan, apakah kita menjalankannya sesuai dengan tuntunan? Makanya tangan kanan apa tangan kiri? Minumnya tangan kanan apa tangan kiri? Ada basmalahnya enggak? Ada sekian banyak adab sampai selesai makan. Itu bagian dari ujian. Dan semua kita akan diminta pertanggungjawaban untuk itu semua, termasuk makanan. Fal yanzuril insanu ila ta'ami. Dalam manusia merenungkan apa yang dia konsumsi, makanan. Itu bagian dari ujiannya. Intinya ujian. Nah, tetapi yang ditekankan di ayat ini bukan ujian yang berupa kesenangan dan kemudahan, tapi ujian berupa kesulitan, kesengsaraan, kesempitan yang pernah dialami oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, dan kemudian pernah juga dialami oleh umat sebelumnya. Kenapa ini muncul? Karena sebagian bertanya-tanya, kok ujian terus? Inilah sebenarnya salah satu manfaatnya belajar Al-Quran, karena kita jadi belajar bagaimana melihat realita kehidupan sesungguhnya. Jangan sering-sering nonton drama Korea atau drama nggak tahu selain Korea mana lagi, India. Ya. Kalau India bedanya kalau ketemu tiang nyanyi. Drama Korea yang lain. Ala kuliah pokoknya apapun lah, mau Korea, India atau mana lagi. Kalau kita air ya sinetron ya. Dan yang jadi masalah adalah ketika itu membentuk cara berpikir dan perilaku. Misalnya masyarakat Indonesia itu konon katanya kalau yang perempuan itu senang kalau seandainya dia tuh berasal dari keluarga biasa-biasa, bahkan kalau perlu keluarga miskin dari kampung, terus ketemu pangeran ganteng, kaya dari kota yang kemudian nanti, nah itu senang kalau filmnya begitu. Dan membayangkan, kepingin kalau hidupnya nanti seperti yang ada di ini, maksudnya komedi apa ya, drama dan seterusnya. Jadi Al-Quran mengenalkan kepada kita kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang sesungguhnya itu tidak sepi dari ujian dan cobaan. Sehingga kalau kita belajar kehidupan, nanti belajar salah satunya kita belajar bahwa kita harus siap dengan persoalan.
siap dengan masalah, siap dengan kesulitan, siap dengan kesempitan, ujian, cobaan, bentuknya macam-macam. Termasuk juga bagi yang akan berumah tangga. Dalam kajian parenting, salah satu yang penting sekali untuk disampaikan adalah bahwa semua yang akan menjalani kehidupan harus siap menghadapi ujian. Kalau ketemu calon suami, ketemu calon istri, yang justru yang paling bagus adalah kalau melihat aslinya. Aslinya itu maksudnya bukan pada saat mau ketemu, kemudian sudah dandan, sudah mandi, nah, aslinya jarang mandi. Terus kemudian sudah pakai baju rapi, pakai minyak wangi, pakai ini dan itu, kemudian datang, kalau itu datang ke tempat calon istrinya, akhwatnya, ternyata pakai mobil mewah, pinjaman. Bukan itu, justru yang bagus terlihat aslinya. Di antara aslinya apa? Ya aslinya kalau bangun tidur kayak apa? Kalau marah itu kayak apa? Nah itu yang bagus. Kalau marah seperti apa? Itu yang bagus itulah kelihatan asli. Jadi kita siap. Oh kalau marah seperti ini. Siap nggak punya suami kalau marah seperti ini? Siap nggak kalau istri? Kalau punya istri, kalau ngamuk seperti ini. Karena memang kehidupan itu aslinya begitu. Itu sebabnya menampilkan kemesraan di media sosial ini adalah sesuatu yang sebaiknya dihindari sebisa mungkin oleh siapapun. Bagi kita yang punya, kan ini nggak hanya berhubungan dengan tokoh, tapi siapapun, baik yang memposting itu suaminya atau istrinya, karena ini sudah pernah betul-betul terjadi ketika ada salah seorang ummahat yang menceritakan dan menampilkan kebersamaannya bersama suami, lalu kemudian diposting, ternyata ada akhwat yang belum nikah tertarik pada suaminya, dan dia nyampaikan, dia kirim WA, "Afwan saya tertarik sama suaminya Andi." Wih, dia langsung kaget, ini kok jadi begini. Terus ini kemudian dia jawab, "Tolong kalau bisa jadi." Dan ternyata betul-betul terjadi sampai akhirnya setelah beberapa waktu hubungan antar suami dan istri ini nggak berjalan baik, suaminya akhirnya mencerai, dan ternyata sang suami nikah dengan akhwat yang tadi kirim WA. Wah itu sakitnya tuh di sini. Nah, mau babnya tentang itu namanya ain, babnya tentang hasad, babnya apapun itu, tapi ini bagian dari yang diingatkan oleh para ulama kita untuk berhati-hati. Kalau suami istri bermesraan itu memang tempatnya silahkan, cuma bukan di publish, bukan diposting di tempat-tempat terbuka. Biarkan itu dilakukan di tempat yang sangat terbatas, yang mengetahui dan menikmatinya silahkan masing-masing. Suami dan istri bisa menikmati dan ada tempatnya sendiri. Sebab sangat beresiko ketika tadi ada orang lain yang melihat suaminya, ada orang lain yang melihat istri. Ya. Kembali ke sini. Jadi ini ujian. Ujian dalam bentuk apapun. Jadi dalam rumah tangga, secara pribadi, kehidupan bermasyarakat, dan contoh. Nah ini kan konsepnya ya. Ini ayat ini menjelaskan konsep bahwa kehidupan itu tidak sepi dari ujian dan cobaan. Contoh ujian dan cobaan yang bertubi-tubi, yang begitu banyak dalam waktu hanya 23 tahun adalah Nabi Muhammad SAW. Baca biografinya di Sirah Nabawiyah, kita dapatkan kesulitan luar biasa. Orang yang tadinya menghormati, memuliakan, mencintai, tiba-tiba jadi bencinya luar biasa sejak beliau mengenalkan Islam. Kan beliau dijuluki Al-Amin. Kemudian sejak mengenalkan Islam, mendakwahkan Islam, beliau dimusuhi. Kenapa? Dituduh macam-macam, dituduh tukang sihir, dituduh penyair, dituduh tuduhannya macam-macam.
Dan ini pentingnya kita belajar. Konsepnya di Quran di ayat 214 ini konsep, tapi pasangannya ada model. Modelnya siapa? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau sudah memberikan dengan perjalanan sirah nabawiyahnya, perjalanan hidupnya, memberikan contoh kepada kita. Beliau menghadapi ujian dan cobaan yang luar biasa banyak. Sampai-sampai ada penulis sejarah, Dr. Yahya, menulis 16 cara orang-orang musyrikin menghentikan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Yang barusan disebutkan itu cuma satu dengan beberapa turunannya, yaitu membuat kampanye hitam, pembunuhan karakter supaya orang menjauh dari yang namanya Nabi Muhammad SAW. Dan itu julukannya banyak, nggak usah banyak-banyak, kita ambil satu saja. Siapa di antara kita yang kuat? Seandainya orang sekampung kita, jangan satu kota, ya, satu kabupaten, jangan dibayangkan satu Sleman, ya, terlalu luas. Sekarang sekampung saja, levelnya satu RW saja, nggak usah gitu, satu kelurahan. Seandainya orang satu RW, semuanya menuduh kita sebagai orang gila. Itu kuat nggak ya? Anak kecil pas kita lewat itu bisik-bisik bungetan, orang gila. Terus nanti jalan lagi ibu-ibu bisik-bisik bungetan, orang gila. Terus kemudian ada yang nggak ngomong tapi pakai jari telunjuk diletakkan di dahi tapi posisinya miring. Ngasih isyarat, ada yang lewat tapi rotok miring, ya. Agak miring, ya. Itu kira-kira kuat nggak itu? Itu baru RW, 10 bukan kelurahan, se-RW. Jadi beberapa RT di mana kita tinggal semuanya sepakat. Kan musyrikin Quraisy bukan se-RW kan? Satu kota Mekah, semuanya. Bahkan saking kuatnya informasi itu sampai tersebar keluar kota Mekah. Setiap orang yang datang ke Mekah diberitahu, hati-hati, di Mekah itu ada orang gila, Majnun namanya, mau disebarkan. Jadi orang yang datang ke Mekah pun jadi tahu. Informasinya bukan cuma di Mekah, tersebar sampai keluar kota Mekah. Itu dengan satu saja kita belum tentu kuat. Itu baru cuma satu, belum dituduh tukang sihir, belum dituduh tuduhannya macam-macam. Itu baru satu contoh dari satu bentuk orang musyrikin menghadang dakwahnya Nabi Muhammad SAW, itu menyebarkan tuduhan, ya tuduhan itu gak betul. Satu dari 16, berarti kan masih banyak yang lain. Dan Nabi SAW bisa menghadapi itu semua dan luar biasa, kematangan emosional yang luar biasa. Beliau menghadapinya dengan tenang yang luar biasa. Beliau nggak pernah ngamuk. Begitu dibilang orang gila, kan nggak pernah mendatangi. Siapa-siapa ya? Kan nggak pernah mendatangi. Terus kemudian lalu ngajak debat atau beliau ngajak gelut gitu. Kan nggak. Beliau menghadapinya tenang aja. Dan jelas beliau tahu, beliau dituduh ini dan itu, beliau dengar. Nah, diabadikan di Quran. Beliau juga dengar langsung. Dan yang mendengar itu bukan cuma beliau, sahabat juga tahu. Istri beliau juga tahu. Orang-orang dekatnya tahu bahwa beliau dituduh macam-macam. Nah, dan tuduhannya nggak benar. Tapi pokoknya diberitakan sekuat-kuatnya bahwa ini gila, tukang sihir, macam-macam tuduhannya. Nah, ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa kalau kehidupan itu penuh ujian dan cobaan, itu konsepnya, contohnya adalah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Makanya belajar seperti ini akan menguatkan keyakinan kita. Kalau kita selain belajar konsep, tapi juga belajar contoh, modelnya. Dan sekaligus juga dapat panduan menghadapi itu gimana. Beliau tetap tenang. Beliau nggak emosi, beliau nggak ngamuk, beliau nggak marah pada saat menghadapi tuduhan-tuduhan tersebut. Nah, ini disampaikan oleh Rasul kepada para sahabatnya pada kesempatan. Kemudian kalau ditanya, apa bentuknya? Di antaranya masad humul baksa,
Mereka ditimpa baksa itu bisa malapetaka, bisa musibah, bisa bencana, termasuk kesulitan, wadorro dan kesengsaraan. Dan sampai apa? Wazul zilu, dan mereka digoncangkan, maksudnya dengan berbagai macam ujian dan cobaan, sampai kehidupan mereka betul-betul goncang. Kalau rumah tangga itu ibaratnya bahteranya menghadapi obat yang sangat kuatnya luar biasa. Kapal itu hampir sampai, bukan cuma oleng, hampir terbang. Ujiannya beratnya luar biasa. Saking beratnya. Dan itu di awal, apalagi di awal-awal Islam. Para sahabat merasakan langsung. Bilal disiksa. Salah satu riwayat di buku Sirah Nabawiyah, siksaannya itu sadisnya luar biasa. Bukan cuma dijemur. Sekarang kalau kita dijemur, atau sekarang diturunkan lagi, nggak usah dijemur. Orang suruh berdiri di masjid ini, suruh berdiri dari pagi sampai siang. Apa kuat? Ini nggak ada terik matahari yang masuk, nggak panas. Sementara panasnya kota Mekah luar biasa panasnya. Kalau panas sekali, kalau dingin sekali. Bulan Agustus yang lalu 48 derajat. Bulan Desember yang akan datang kemungkinan cuma 16 derajat atau di bawahnya itu. Nah, dingin sekali, panas sekali. Itu kalau dijemur itu sudah orang bisa tersiksa. Tapi nggak cuma itu, dicabuk, dipukuli, dan salah satu bentuk siksanya yang menyakitkan adalah pakai besi panas. Besi dipanaskan ke api, ditempelkan ke badan tanpa pakaian. Panasnya kayak apa? Jadi kalau pakai baju saja, kemudian ditempelkan besi panas ke tubuhnya, kan sakitnya kayak apa? Ini bajunya dilepas, kemudian ditempelkan ke tubuhnya, kemudian ditempelkan terus, dibiarkan sampai apa? Sampai berhenti besi, panasnya besi itu padam dengan apa? Nanah yang keluar dari tubuh. Bukan cuma darah. Karena kan bisa padam dengan cairannya mau apa saja jadi. Nah, cuma nggak ada cairan, nggak ada air mineral, nggak ada air biasa, yang ada di tubuhnya darah dan nanah sampai akhirnya padam. Bisa kebayang sakitnya kayak apa. Dan yang ngalami itu Bilal disiksa seperti itu. Sumayyah disiksa sampai mati. Ini wanita muslimah yang pertama kali mati syahid di jalan Allah SWT. Namanya Sumayyah. Yasir juga disiksa suaminya sampai mati. Itu disaksikan oleh Rasulullah SAW. Sahabat yang lain juga menyaksikan. Orang-orang musyrikin yang menyiksa juga menyaksikan. Karena di tempat terbuka, bukan di ruang tertutup, di penjara, kemudian atau ruang bawah tanah disiksa, bukan. Ini di tempat terbuka. Kalau yang dialami oleh warga Palestina di penjara-penjara Israel kan disiksanya di ruangan tempat penyiksaan, dan ruang-ruang tempat penyiksaan. Ya dua-duanya sama-sama menyakitkan. Cuma bedanya maksudnya tadi yang kita tunjukkan, kenapa bisa diceritakan? Karena di tempat terbuka. Yang menyaksikan beberapa orang, jadi orang bisa tahu bagaimana penyiksaan. Bahkan sampai beberapa buku Sirah Nabawiyah menyebutkan beberapa detail penyiksaan. Kenapa? Di tempat terbuka. Kalau di tempat tertutup kan kita nggak tahu. Oh ya, tahu-tahu keluar mati. Atau keluar badannya remuk, atau keluar organ tubuhnya hancur. Ya itu kan kita nggak tahu di dalam disiksanya seperti apa. Tapi kalau ini di tempat terbuka, diketahui. Artinya yang menyaksikan proses penyiksaan itu bukan cuma 1-2 orang. Nah, lalu kemudian mereka bertanya, hatta yaqula Rasul walladzina amanu ma'ah. Sampai Rasul dan orang-orang yang beriman bertanya, mata nasrullah? Kapan pertolongan Allah akan datang? Karena merasa kok lama sekali. Dan korbannya bukan cuma 1, 2, 3, tapi apa? Sampai begitu banyak. Ini sudah berapa ribu itu yang mati? Mau tambah lagi berapa? Ini korbannya sudah sangat banyak. Lalu sebagian bertanya-tanya, kapan pertolongan Allah? Nah, bagi orang yang beriman, mereka yakin apa yang ada ini bagian dari ujian dan
yang penting lulus menjalani. Nah itu poinnya. Lulus menjalani. Jangan panik. Ini ujian. Kita mengenal ada 2 ujian ya. Ujian yang satu ujian di sekolah, kampus. Waktu kita ujian di sekolah dulu, waktu ujian di kampus kan sudah ditentukan jadwalnya. Nanti akhir semester ada ujian. Ujian akhir semester. Kalau tengah semester ada ujian tengah semester. Kapan itu tanggalnya sudah ditentukan. Bahkan sudah keluar jadwalnya. Jadwal ujiannya. Untuk hari Senin jam 9 ujian mata kuliah A. Kemudian nanti jam berikutnya mata kuliah B. Untuk mata kuliah C pada hari Selasa. Dan begitu seterusnya sampai hari terakhir. Untuk yang begitu, sesulit apapun masih lumayan. Karena kita diberitahu jadwalnya. Jadi sesulit apapun mata kuliah yang kita hadapi masih lebih ringan atau masih lebih bisa kita hadapi karena apa? Diberitahu. Jadwal ujiannya kapan? 2 pekan lagi. Persiapan 2 pekan berarti kita sudah bisa mengatur. Pertama mengatur kegiatan. Ada permintaan ini itu, oh maaf, saya untuk pekan ini belum bisa karena lagi persiapan ujian. Karena ini bahannya banyak, ini itu akhirnya beberapa kegiatan bisa kita geser, bisa kita tunda. Ada acara ini itu, mohon maaf saya itu bisa kita atur karena persiapan. Tapi ujian kehidupan itu enggak ada. Ujian kehidupan itu enggak ada jadwalnya. Bisa bangun tidur sudah ada ujian. Itu enggak pakai persiapan, kita belum persiapan sebentar. Ini baru bangun tidur. Tapi sudah ada ujian. Ya enggak bisa. Ya, memang ujian kehidupan itu tidak mengenal jadwal. Enggak ada ceritanya ada jadwal jam sekian hari ini nanti ujiannya ujian keuangan rumah tangga. Jadi siap-siap ya nanti hari Minggu, hari Ahad jam 8.30 akan ada ujian ekonomi rumah tangga. Dan ada yang dapat kesulitan. Nah, kalau jadwalnya begitu kan untuk siap-siap. Nah, ini berarti masih 1 jam, kira-kira 1 jam lagi ada persiapan. Gimana caranya mengantisipasi kalau ujiannya? Nah kita enak kalau ada jadwalnya begitu. Tapi ujian kehidupan nggak ada. Ujian kehidupan kita nggak tahu. Nah, saya ingin tambahkan sedikit terkait dengan yang terjadi di Palestina ini. Itu ujiannya jangan dipahami ujian untuk mereka aja. Itu ujian untuk semua kaum muslimin termasuk kita. Bahkan tidak kalah beratnya kita yang menghadapi ujian yang berada di luar sana. Karena kita juga diuji. Apa sikap kita? Apa kita diam aja? Apa kita tidak berdoa? Apa kita tidak menyisihkan sebagian harta yang kita miliki? Apa kita juga tidak memberitakan kepada orang lain kejadian yang sebenarnya? Yang angkanya sudah luar biasa. Ini yang mati bukan 5.000 orang, pembantaian ini. Hanya cuma dalam sekian puluh hari sudah lebih dari 10.000. Ini kan namanya pembantaian. Kan tinggal dihitung aja. Kalau 10.000 dibagi 30 hari berapa per hari? Kan gitu aja. Itu kan namanya pembantaian. Kan bukan perang. Kalau perang itu tentara lawan tentara, ya itu perang namanya. Kalau rakyat, apalagi udah jelas-jelas orang di rumah sakit dibom, itu kan pembantaian namanya. Yang lebih sadis lagi, ketika para dokternya merekomendasikan, menyarankan kepada militer untuk melakukan pengeboman kepada rumah sakit, itu lebih sadis dan lebih biadab lagi. Dokter yang menyarankan ngebom rumah sakit, ini lebih biadab lagi. Yang kita tahu dokter di tempat lain itu sangat perhatian pada keselamatan nyawa, bahkan lebih peka daripada kita yang nggak pernah belajar ilmu kedokteran. Mereka sangat peka sekali, dan kalau sudah nolong orang nggak mikir biaya, nggak mikir agama, nggak mikir apa, pokoknya yang penting nyawanya selamat. Itu kan prinsipnya dokter kan begitu. Tapi kalau sampai kemudian merekomendasikan dibom rumah sakitnya, padahal sudah jelas di rumah sakit itu ada pasien, ada dokter, ada perawat, ada sekian banyak. Nah, ini yang dirasakan. Nah, maka ujiannya bagi kita, mereka mendapat ujian itu, ujian bagi kita apa sikap kita. Kalau kita sampai diam,
bisa kena hadis Nabi SAW, al-jaza min jinsil amal. Kita akan mendapatkan balasan sesuai dengan yang kita perbuat. Ketika ada saudara yang dibantai kemudian diam, bisa jadi suatu saat kelak akan mendapatkan ujian yang sama dan yang lain juga akan diam, nggak nolong. Maka caranya gimana? Caranya harus terlibat, harus aktif. Dan terlibatnya jangan pasif, harus aktif. Atau tambahin proaktif. Jadi betul-betul aktif, nggak bisa cuma diam aja. Doakan, bukan lagi doakannya hadir sehari minimal 5 kali. Mendoakan mereka itu minimal. Jadi kalau yang mendoakannya sehari cuma sekali itu keterlaluan, sangat sedikit sekali. Apalagi yang nggak mendoakan lebih keterlaluan lagi. Sehari saja melewati hari tidak mendoakan saudara kita di sana keterlaluan. Apalagi sehari cuma apa? Ya, yang sehari sekali aja udah terlaluan. Ya minimal sehari 5 kali. Kan bisa ketika sholat. Lalu namanya kunut nazilah. Kan sarannya udah jelas. Mau saran siapa lagi yang mau dipakai? Sarannya ulama-ulama dunia udah jelas. Mau ulama di Timur Tengah, ulama di Indonesia, majelis ulama Indonesia udah jelas. Sarannya untuk kunut nazilah. Kunut nazilah itu apa? Setiap waktu sholat, berarti 5 kali itu minimal. Berarti itu kita belum mendoakan di luar sholat itu. Baru dalam sholat aja udah 5 kali. Itu minimal 5. Itu baru cuma babnya doa. Apalagi kita bukan cuma bisa berdoa, kita juga bisa yang lain. Membagikan informasi. Membagikan informasi tentang kebiadaban itu. Karena apa? Karena salah satu yang juga belum muncul pada sebagian itu, orang gak merasakan kepedihan. Gak merasakan kepedihan deh. Jadi tahu rumah sakit dibom, oh ya. Tapi dia aja wajahnya tuh, kemudian wajahnya, pikirannya dan hatinya itu seperti biasa-biasa aja. Ini kan gak normal ya. Rumah sakit dibom itu. Terus dengar berita itu ya biasa aja. Biasa rumah sakit dibom terus biasa tuh. Itu harusnya gak normal loh. Abnormal ya. Karena misalnya kalau di Jogja kita punya rumah sakit Sarjito, ada orang lalu ngebom. Kan biadab sekali tuh. Rumah sakit apa lagi kalau ada yang melakukan itu biadabnya luar biasa. Dan itu secara sengaja lagi. Dan sengaja diarahkan. Itu nggak usah pakai agama, pakai pendekatan yang lain pun, pendekatan apapun nggak dibenarkan. Nah, ini yang harus kita munculkan. Maka ketika mereka bertanya, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Karena merasa lama. Kapan tiba? Ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Maka ini yang harus juga ditanamkan. Kalimat-kalimat seperti ini untuk menyemangati kita. Misalnya apa? Ini yang belakang populer ya, untuk kasusnya Palestina kan ketika ini yang viral kan Abu Ubaidah ya, mengatakan tolong jaga wudhu kalian, insya Allah kita akan segera sholat ke Masjidil Aqsa. Jadi kalau belum wudhu kan nggak bisa sholat di Masjidil Aqsa kan, tolong jaga wudhu kalian. Kalau sudah wudhu kan mau sholat tinggal sholat kan enak gitu, cepet. Kalau belum wudhu, cari tempat wudhu dulu terus baru. Kalimat itu viral karena apa? Karena tanda-tanda kemenangan itu nampak terlihat. Makanya salah satu bentuk perang yang lain selain perang fisik, perangnya di media sosial. Kita semua tahu pembohongan dan pembodohan ya, atau memutarbalikkan fakta itu berlaku di media sosial. Berbagai berita diputarbalikkan dan kita belajar dari pengalaman itu, sekian media-media itu tidak layak untuk ditonton. Sekian banyak orang yang berbicara tidak layak untuk didengar omongannya. Itu sudah langsung untuk membantu kita menghemat. Karena kita nggak punya waktu mendengarkan semuanya. Yang sudah jelas terbukti berbohong, yang sudah jelas terbukti tidak punya kapasitas berbicara tentang itu, maka tidak layak untuk didengarkan omongannya. Nah, dengarkan yang memang bisa memberitakan suasana yang ada dari tempat tersebut. Betul sangat sulit, iya, karena memang kondisinya sulit. Internet dimatikan, listrik dimatikan, terus gimana cara memberitakannya? Sementara bom yang digunakan sudah sampai pada penggunaan nuklir. Karena apa?
dihancurkan ketika diledakkan itu, dia masuk dulu, kemudian menghasilkan ledakan yang sangat dahsyat di bawah tanah. Dan sudah penggunaan bomnya nuklir untuk supaya betul-betul menghancurkan bukan cuma bangunan di permukaan, tapi sampai ke bawah. Targetnya apa? Menghancurkan terowongan-terowongan bawah tanah. Dan penggunaan nuklir di Gaza ini sudah dimulai hari-hari ini. Ini makanya ujian yang sangat berat dari yang dihadapi oleh kaum muslimin di sana. Belum lagi tambah daftar pengkhianat. Ala fil fitnati saqatu. Ketahuilah dalam setiap ujian dan cobaan yang menimpa kaum muslimin akan ada orang-orang yang berguguran. Kalau ingin ngetes orang itu baik apa tidak, tadi kalau milih calon suami, lihat pas ngamuk, pas marah. Kalau lihat istri, lihat pas cemberutnya kayak apa, pas marah. Nah, kalau pada saat ngetes orang itu seberapa benar pemahamannya, seberapa lurus pemahamannya, pas ada ujian yang menimpa kaum muslimin, dia berada di pihak mana? Nah, itu bagian paling penting untuk menentukan seseorang. Termasuk silakan teman-teman menilai ustadz. Ustadz ini layak dijadikan rujukan apa tidak? Tinggal dilihat keberpihakannya kemana. Kepada yang A atau kepada yang B. Ini kan pilihannya cuma dua kubu ini. Ketika di medan jihad itu atau di medan perang, pilihannya cuma salah dari dua. Tidak ada pilihan kemudian saya abstain, itu tidak ada. Dan tidak ada pilihan berada di kubunya orang kafir. Kan harusnya begitu. Tapi pernyataannya itu sudah cukup untuk menentukan sesat tidaknya seseorang, lurus tidaknya pemahaman pada saat menyikapi pada kondisi yang ada. Demikian ulasan yang saya akan sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Ya, ini pertanyaannya, resep supaya kita semua keluarga selalu berada di surga-surga sejatinya, baik surga dunia, alam kubur maupun akhirat kelak. Menciptakan surga dimanapun kita berada. Ya, kalau mau disederhanakan jawabannya dua, iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh itu kunci untuk mendapatkan, pertama mendapatkan surga yang Allah janjikan di akhir kelak. Kemudian yang kedua, surganya di dunia. Surganya di dunia itu didapatkan dengan iman dan amal soleh. Kesulitan hidup yang dialami, yang tadi kita bahas, itu kan yang paling penting adalah bagaimana cara menyikapinya. Cara menyikapi itu penting supaya kita bisa menyikapi dengan proporsional, dengan benar. Kan semua kita sama-sama mendapatkan kesulitan. Yang paling gampang sekarang kalau kita lihat kesulitan kita yang kita rasakan, bandingkan dengan saudara-saudara kita di Palestina yang sekarang ini rumahnya hancur. Yang luar biasa sampai ada wartawan, ini wartawan bukan dari umat Islam, dia wawancara itu, kemudian dia lihat, ditanya gimana rumahnya, ya alhamdulillah ala kulli hal, yang kita serahkan semuanya pada Allah SWT. Itu gimana caranya? Itu langsung habis itu semua. Kan langsung dalam hitungan hanya beberapa, ya kalau nggak detik ya menit, langsung ludes semua. Bangunan udah nggak ada, terus mau apa lagi? Meja, kursi, lemari, ranjang, semuanya hancur, termasuk pakaian. Sudah nggak bisa. Mau ngambil pakaian gimana? Hancur kok. Nah, terus sisanya ya sudah, ya tinggal ini yang melekat di tubuh.
Uang ya nggak ada juga, ATM udah ini nggak ada semuanya. Orang bisa menghadapi kehidupan dengan begitu tenang. Itu betul-betul hasil pembinaan yang luar biasa. Nah, itu modalnya iman dan amal soleh yang dimiliki. Dan itu saling berhubungan. Kalau orang imannya kokoh, amal soleh yang dikerjakan akan menguatkan keimanan. Maka kaidah di kalangan ulama ahlu sunnah wal jamaah, amal soleh yang dikerjakan itu akan menambah keimanan. Sebaliknya amal soleh itu lawannya amal soleh. Amal buruk yang dikerjakan mengurangi keimanan. Maksiat yang dikerjakan mengurangi keimanan. Ketaatan yang dikerjakan menguatkan keimanan. Nah, orang bisa menikmati kehidupannya dari situ. Kemudian tadi kita sampaikan itu konsepnya. Kemudian contoh terapannya, model yang sudah menjalankan itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kata Imam Ibnu Qayyim di Zadul Ma'ad di jilid 1 halaman 25-26, beliau mengatakan begini. Orang yang mencari kebahagiaan, orang yang mencari keselamatan diri, kalau ingin mendapatkan itu semua, caranya adalah dengan melihat model yang jadi uswatun hasanah, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata beliau, belajar sirah nabawiyah adalah cara kita untuk mendapatkan kebahagiaan. Ini berhubungan dengan poin tadi, karena iman dan amal soleh itu konsepnya. Kalau ingin dapatkan contohnya gimana? Ya Nabi Muhammad SAW. Beliau menghadapi kehidupan kok tenang, luar biasa. Sampai sudah hidupnya susah, ya tetap tenang. Itu orang kok bisa begitu? Gimana caranya? Ini dibuat dari mana? Pabriknya itu gimana itu? Kan yang baru-baru ini viral adalah ketika orang mengatakan semua barang itu produk Cina. Semua keberanian produk Gaza. Semua keberanian itu produknya Gaza, produknya. Ya, aja kok bisa gitu anak kecil berani gitu. Kok nggak takut itu? Padahal yang dihadapi tentara bersenjata dan senjatanya nggak tanggung-tanggung. Katanya senjata paling canggih sedunia. Saya mengatakan katanya karena saya juga nggak tahu. Sebab katanya begitu disebutkan katanya terus kemudian berhasil dihancurkan dengan ya oleh pejuang mujahidin, dan setiap hari mereka laporkan hari ini ada 28 tank yang kita hancurkan. Tapi beritanya nggak ada di media mainstream. Ya, beritanya ada di media yang dikeluarkan resmi oleh tim medianya Hamas. Ketika diberitakan itu kemudian diberikan fotonya, ada yang dalam pakai drone, ya, tank yang hancur. Dari kemudian ada foto bagian tank yang hasil ledakan yang kemudian menganga, di bagian dalamnya juga hancur. Kemudian ada yang bagian, mereka berpengalaman menghancurkan bagiannya, yang dihancurkan pertama itu bagian atas. Karena kalau di bagian atasnya sudah hancur, kan nggak bisa ngapa-ngapain, bisa jalan. Ya. Tank Merkavanya itu masih bisa jalan, tapi sudah nggak bisa nembak. Padahal tank itu kan fungsinya selain untuk bisa berjalan ya untuk bisa. Kalau sudah nggak bisa nembak kan ya dipakai untuk jalan-jalan juga bisa. Tapi nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah kalau sudah begitu, wah itu apa? Nggak bisa apa-apa lagi gitu. Dan kemarin di salah satu stasiun televisi diberitakannya, saya mungkin ada analis militer, seorang pemerhati militer, mereka mengatakan ini kemampuan pejuang Hamas ini di atas kemampuan pasukan elit yang ada di dunia. Karena mereka punya keberanian tingkat tinggi, masang bom di tank dari titik nol, pasang langsung itu. Apa nggak takut mati gitu? Kan bisa mati kan? Ya bisa lah, masang bom kan bisa aja pas sampai situ terus meledak kan bisa. Ya, aja pas nyimpen di tanknya meledak bersamaan dengan disimpan kan bisa. Peluang. Dan kok bisa itu nyari tempat nggak ketahuan tiba-tiba menyerang dari jarak dekat langsung pasang di, apa nggak kelihatan dari tanknya tuh dari mana itu. Kok tiba-tiba kemudian meledak dan mereka pasang lari terus meledak.
pasang lari. Jadi itu gimana caranya bisa mendekat dan punya keberanian sampai seperti itu? Kan kalau di perang orang mendekat tank itu kan mikir-mikir ini. Sampai mendekat sampai sedekat-dekatnya, gimana caranya? Nah itu artinya perlu punya keahlian dan keberanian. Tapi intinya tadi modalnya adalah iman dan amal soleh. Kemudian contohnya adalah dari kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kan itu model. Nabi SAW sudah mengantarkan kepada kita contoh bagaimana menikmati kehidupan ini sehingga menjalani hidup dengan iman kepada takdir, qada dan qadar. Ada yang menyenangkan, tidak menyenangkan. Kalau pas senang tidak berlebihan kegembiraannya. Bahkan beliau mengajarkan kepada kita mengungkapkan kesenangan pun ada caranya. Kenapa para ulama mengatakan bahwa salah satu cara mendidik anak didik, cara mendidik anak adalah dengan berada di tempat-tempat terbuka dalam beberapa momentum termasuk olahraga. Bagaimana mereka mengungkapkan kegembiraan? Misalnya gini, kalau tanding, ya pertandingan persahabatan atau main biasa, main futsal misalnya kalau yang ikhwan, atau main badminton, tenis meja atau apa saja. Nah pas menang, kalau pas futsal mencetak gol, kira-kira apa responnya ketika gembira? Apa lompat-lompat, guling-guling, ya, salto, buka baju atau gimana ya? Nah itulah yang namanya hasil tarbiyah, hasil pembinaan. Ketika gembira, gembiranya diwujudkan dengan apa? Karena ada yang bergembira tapi berlebihan. Nah yang berlebihan itu harus dibimbing, jangan sampai berlebihan. Orang bergembira wajar dan itu harus, yang normal kan begitu. Begitu diumumkan pas penerimaan pendaftaran masuk ke perguruan tinggi, terus kemudian keterima, alhamdulillah. Terus gimana responnya? Lompat-lompat, guling-guling, ya, atau kemudian joget, atau apa ini? Atau mengucapkan alhamdulillah, sujud syukur, kemudian ini semuanya bagian dari itu yang dinamakan dengan mengungkapkan kegembiraan. Nah orang yang bisa mengendalikan itu, itulah yang mendapatkan surga di dunia. Kalau senang nggak berlebihan, tapi juga menghadapi kesulitan, ya nggak panik, lalu jadi pusing semuanya, seakan-akan dunia ini sudah mau kiamat. Padahal ya biasa aja. Sampai-sampai ada orang kalau sudah ketemu masalah itu, sudah ketemu orang nggak bisa senyum. Bisa apa? Assalamualaikum. Ya waalaikumsalam, tapi udah nggak senyum karena apa? Pusing. Banyak urusan. Nabi Muhammad SAW urusannya lebih banyak, lebih sulit daripada kita. Kita ini masih belum apa-apa. Kalau baca sirah Nabawiyah kan kesulitan yang dihadapi Nabi SAW. Bayangkan, tadi 23 tahun. Baca 23 tahun itu, kita susah membayangkan gimana caranya mengendalikan diri dan menikmati kehidupan dengan semua kesulitan yang ada. Jumlah peperangan. Perang itu kan mulai tahun kedua sampai tahun ke-10, berarti kan cuma 9 tahun. Perang yang dipimpin Nabi SAW dengan yang beliau mengutus sahabat dan beliau tidak berangkat, beliau mengutus sahabat untuk memimpin pasukan, jumlahnya ada yang mengatakan tidak kurang dari 50. 50 dibagi 9 berapa? Kan berarti per sekian bulan perang gitu. Nah, kalau berapa sih 50? 50 dibagi 9 kira-kira 5 kemana? Ya, biar gampang 6 lah gitu ya. Atau ya. Kalau 6 itu kan berarti per 2 bulan perang. Per 2 bulan perang. Gimana rasanya suasananya perang. Terus orang musyrikin mau datang menyerang dengan pasukan multinasional, perang Ahzab, perang lagi. Kita udah mau sholat, mau puasa, tapi luar biasanya di tengah-tengah perang ini, ya puasa Ramadannya masih jalan. Perang Badar kan di bulan Ramadan. Kita kan enak, bulan Ramadan cuma mikirkannya menu buka, agak sahur, terus kegiatan di masjid bersama takmir. Itu enak itu. Kan bukan dalam suasana perang. Perang Badar di bulan Ramadan, puasa terus perang. Itu kan susah. Suasananya itu kan nggak enak. Kira-kira enak suasananya, bisa etika, bisa sholat malam, bisa puasa,
sahur, berbuka, ada pengajian di dalam buka puasa itu suasananya nikmat. Nah yang perang gimana suasananya? Suasana perang terus mau buka puasa. Nah itu contohnya. Jadi eh, jawaban untuk pertanyaannya demikian. Allah a'lam. Oh iya, oh gitu. Ini ada pertanyaan, mau nanya, apakah di Palestina Abu Bakar mengingat banyak orang yang meninggal dengan adanya perang? Ya, terima kasih. Untuk bau ini, bau jenazah yang wafat di di Palestina tentu bisa terjadi. Tapi alhamdulillah dari beberapa video yang diposting dan di share baik itu oleh ada petugas dari rumah sakit, kemudian relawan, ada juga warga sipil, termasuk juga ada wartawan yang meliput, dan ketika mereka menceritakan videonya bukan di satu tempat tapi di beberapa tempat, ada yang menceritakan bahwa mereka mencium aroma wangi, tidak bau. Padahal jenazahnya tidak terurus. Itu sangat wajar nggak terurus. Karena apa? Yang meninggal banyak. Ya bayangkan kalau sehari misalnya meninggal langsung 100, siapa yang bisa ngurus begitu? Sementara petugas di rumah sakit pun terbatas. Kita ini nggak pernah atau jarang ngurus jenazah, mungkin dia yang hadir ini kan yang bisa ngurus jenazah berapa orang? Kan bingung ngurus jenazah gimana? Artinya mau dikafani, cara ngafani gimana? Saya belum pernah ikut pelatihan pengurusan jenazah, kan nggak bisa tertangani. Nah, sehingga bisa ada yang tertunda karena relawannya terbatas. Yang bisa ngurusi juga walaupun banyak, tapi perlu waktu karena angkanya banyaknya luar biasa. Harian aja. Kalau dengan tadi angkanya 10.000 lebih dalam waktu hanya sekitar 30 hari, berarti kan perharinya angkanya ratusan. Angkanya ratusan per hari. Nah, ngurus jenazah begitu gimana? Nah, maka bisa jadi ada yang tertunda. Tapi tadi berita yang sampai pada kita di beberapa tayangan dan yang memberitakan lebih dari satu pihak, mereka mengatakan bahwa mereka mencium aroma wangi. Maka ada sebagian yang kemudian menunda, tidak langsung memakamkan, lalu kemudian membuat video menceritakan bagaimana aroma wangi itu untuk disampaikan kepada yang lain. Nah, sebaliknya kita dapati video yang lain ketika ada tentara Israel yang masuk ke ruangan tempat beberapa jenazah antara mereka yang mati, disampaikan mereka mencium bau yang sangat menyengat. Nah, bagi orang yang beriman itu semakin menjadi penguat, semakin menguatkan siapa yang berada di pihak yang benar dan siapa yang berada di pihak yang salah. Maka kita patut bersyukur ya tentu dengan berita tadi, bukan bersyukur kematiannya, bersyukur dengan berita bahwa sudah ada beberapa orang yang mencium aroma yang wangi dari jenazah yang wafat. Sekarang jenazah yang meninggal, kemudian meninggalnya sudah sampai 2 hari, 3 hari baru selesai karena bisa jadi bawah runtuhan bangunan, kemudian tidak bau saja, itu luar biasa. Jenazah tidak bau 3 hari deh. Karena kita tahu di beberapa kasus kejadian di tanah air, ada orang yang meninggal dan ada yang sudah meninggal ternyata baru ketahuan oleh tetangganya setelah 3 hari, dan karena apa? Karena aroma bau yang tidak sedap. Ternyata sudah meninggal. Nah itu berarti meninggalnya bukan baru hitungan menit. Bisa jadi sudah meninggalnya sejak 2 hari yang lalu atau entah sejak berapa waktu yang lalu. Nah itu ya terkait dengan jenazahnya. Demikian.